Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023, ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Aba ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah. Pak, Allah Roh Kudus, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Kalau kami boleh berada bersatu Tuhan,
beribadah di Pondok Aren ini Bapa, itu semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Oh sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oh ya Bapa ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kemarin Bapa. Kalau Pondok Aren sudah mengambil bagian di dalam EPT Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami dan semua yang melayani kemarin di EPT Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk para WL singer, pemusik, pemuji, pemandu OHP, guru-guru sekolah minggu, pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati dari rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih juga untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Pak Yusran Bahari Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengurapi Tuhan. Oh sabda firman-Mu yang akan disampaikan Bapa. Boleh Tuhan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Mau berkati Pak Yusran, baik kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Indonesia Bapa. Salam Indonesia, damai sejahtera turun atas Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam rencana-Mu yang indah Bapa. Rencana-Mu yang indah Tuhan ada di dekap kasih-Mu Bapa. Tuhan kami minta Tuhan. Oh Engkau memberkati bangsa-bangsa kami Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Bapa. Biarlah Tuhan kami minta Tuhan. Khususnya menjelang Pilpres ini Bapa. Kami minta keamanan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, aparat Tuhan, semuanya Tuhan, jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah Bapa. Bahkan sampai RT RW, di mana gereja kami ada di tengah-tengah komplek Villa Bintaro Regensi Bapa. Kami boleh menjadi berkat semua Tuhan bagi seluruh Tuhan warga komplek Villa Bintaro Regensi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Sorgawi. Oh haleluya, haleluya. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan kami memberkati Gembala Sidang kami Bapak Niko Nyotoro Harjo Bapak. Beserta 3 wakil dan keluarga besarnya Bapak. Juga karayon kami Tuhan Pak Beni Gunawan Bapak. Terima kasih Tuhan juga gembala-gembala cabang dan khususnya gembala terkasih kami Bapak Sunardi Bahri Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Oh haleluya, haleluya. Mau memberkati gembala kami Bapak. Mau sudah menuntun kami semua Tuhan domba-domba-Mu di Pondok Aren ini Bapak. Untuk terus naik ke Gunung Kudus-Mu Bapak. Untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Bapak. Isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berkati Pak Sunardi, Ibu Jen, anak mantu cucunya semuanya bahkan keluarga besarnya Bapak. Mau pakai Pak Sunardi dimanapun berada Bapak. Perlindungan kuasa darah Yesus selalu ada di dalam gembala kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir. Baik yang online Bapak, kami percaya berkat sama diterima Bapak. Dan mereka pulang tidak seperti mereka datang. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Yang berbeban berat Tuhan, sudah Engkau bukakan jalan Bapak. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan tidak seperti anak-anak yang lain. Tapi kami percaya anak-anak-Mu sungguh luar biasa. Mendapat kemenangan demi kemenangan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Bapa. Oh baik yang sekolah maupun yang ada di kampus maupun yang bekerja Bapak. Tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Perlindungan kuasa darah Yesus ada di dalam mereka semua. Berikan roh kepintaran, roh kecerdasan Bapak dalam studinya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Oh haleluya, haleluya Bapak. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapak. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan tidak seperti biasa-biasa, tapi ada berkat yang sukacita, damai sejahtera Tuhan yang akan dibawa oleh seluruh jemaat-Mu Bapak. Terima kasih, kemenangan demi kemenangan sudah kami raih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur
syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama duduk dan masuk dalam hadirat Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan syukur kami Tuhan. Hati kami Tuhan padamu Yesus. Syukur kita untuk Tuhan. Jangan ada yang diam. Kita sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Buat kebaikan-Mu
the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Dengan iman kita katakan, and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Kaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami temukan ketenangan Tuhan. Kami temukan kekuatan Tuhan. Haleluya. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami akan pulang Tuhan membawa hadirat yang baru Tuhan. Kami akan pulang Tuhan membawa kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Sekerata karala bayara la bayara la bayara la bayara. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord for your presence. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kami mau siap Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau melompat untuk Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Musik Tuhan. Pemerintahan Allah kita
itu mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. dalam hati kasih
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh tahu Tuhan. Kasih-Mu itu Tuhan tidak ada di depan kami. Engkau layak ditinggikan, dipuji, disembah Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan dengan tidak kurang apapun Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawan kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, tutupkan kuasa darah-Mu Tuhan, sembunyikan di bawah salib-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan, bukan dari pikiran manusia, dari pikiran kami, tapi hanya daripada Engkau, hanya tuntunan Roh Kudus. Sehingga kami semuanya, hamba-Mu semua, jemaat-Mu, pelan-pelan Tuhan semuanya dikuatkan, semuanya kami dilengkapi Tuhan, kami diberikan pengertian firman yang baru di depan kami Tuhan, untuk memasuki tahun 2024 menjadi lebih baik Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan berkat-Mu Tuhan tersedia bagi anak-anak-Mu di tahun depan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berikan kami fokus Tuhan, biar Roh Kudus yang menjamah kami semua Tuhan. Kami percaya timur akan diberkati dan penuh kemenangan. Ini doa kami naikkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Sungguh sukacita yang besar saudara ya. Ada sukacita saudara? Ya mungkin 50% saudara. Mari saudara kita berikan salam satu sama yang lain. Sampaikan Tuhan Yesus memberi sukacita bagi kita semuanya. Bukan sebagai basa-basi saudara, tapi dengan dari hati paling dalam. Kalau perlu keluarkan saudara. Hari ini kita mau enjoy saudara. Ya. Shalom semuanya. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang melengkapi Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Saudaraku, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember, saudara ya. Bulan yang sangat sukacita, saudara. Jadi banyak yang senyum-senyum, saudara. Ya, terutama karyawan ya, akan ada THR, saudara. Jangan lupa, saudara ya, kalau terima THR berikan apa? Perpuluhan, saudara. Jadi Natal itu, bulan Desember itu sangat memberikan kita pertama pengertian bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia, saudara. Ya, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan datang ke dunia itu membawa terang, saudara, membawa damai untuk kita semuanya. Saudaraku, di bulan Desember itu ada kalau perusahaan itu biasanya dan selalu ada membuat rencana evaluasi apa yang sudah terjadi dan apa akan direncanakan tahun depan, saudara, supaya semuanya bertumbuh, saudara. Itu dari sisi marketplace, saudara ya. Nah, dari sisi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, saya rindu untuk saudara kita, saya juga terutama saya, kita introspeksi diri kita selama tahun ini, apa yang kita sudah lakukan, saudara. Dan kita mau berdoa terus minta tuntunan Tuhan supaya tahun depan kita akan lebih baik, saudara. Kita akan bertumbuh. Saudaraku, kalau bertumbuh itu berbicara tentang hal yang semakin baik, saudara. Itu benar bertumbuh, bukan menurun, menyusut. Yang menyusut adalah apa? Dosa, saudara. Dosa, kemalasan, utang, itu menyusut, saudara.
Tapi bertumbuh itu adalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, terlebih lagi sukacita Tuhan yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Dalam hari ini saya ingin sampaikan saya ingin meneruskan apa pesan-pesan dari Gembala Sidang kita dalam doa pengerja minggu lalu. Saya mau sampaikan supaya Alkitab katakan supaya dari atas turun ke bawah dan turun ke jemaat, saudara. Supaya kita semuanya diberkati juga, saudara. Amin. Jadi saya minta maaf untuk pengerja, mungkin ini double, saudara ya. Sesi kedua, saya percaya urapan Tuhan tetap untuk kita semuanya. Untuk mengingatkan kita. Alkitab katakan, Alkitab itu sering harus diulang-ulang, saudara. Supaya kita nangkep. Sering-sering diajarkan, saudara. Saya ingin sampaikan hari ini tentang, bisa slide-nya, bangkit dan jadilah terang. Ini adalah juga tema untuk tahun 2024. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan Gembala Sidang kita. Supaya kita semuanya memiliki visi yang sama. Apa yang kita harus lakukan untuk tahun 2024, saudara. Ya, karena ini bulan Desember, saya bukan khotbah Natal, saudara. Tapi saya ingin sedikit aja untuk mengingatkan kita awalnya ya. Pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia lahir ke dunia, bisa slide-nya, slide pertama. Dia datang ke dunia ini, bukan yang ini, yang foto. Slide bintang Bethlehem. Jadi Tuhan datang itu membawa terang, saudara ya. Pada saat ini di Bethlehem, kalau saudara pernah ke sana, itu pada saat kalau malam, luar biasa dinginnya, saudara. Kalau saya pakai jas gini, nggak mempan, saudara. Tebal sekali. Cukup dingin, saudara. Dan kita lihat pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, di situ ada bintang. Di Alkitab katakan, ada yang gembala yang datang ke sana, dan juga ada orang Majus yang datang ke sana. Mencari bintang di mana sih Tuhan Yesus lahir gitu ya. Oke. Balik ke slide-nya. Jadi pada saat Tuhan Yesus datang, ada dua kelompok manusia. Pertama adalah gembala-gembala, para gembala ya. Itu mewakili orang hidup sederhana, mungkin seperti kita ya, hidup sederhana. Yang kedua, ada orang Majus dari timur, itu mewakili orang-orang yang kaya, orang berada, orang yang pintar, pandai, semuanya gitu ya. Sehingga sebenarnya Tuhan Yesus datang itu adalah untuk umat manusia, amin. Untuk saudara dan saya, untuk orang Yahudi, bukan orang Yahudi atau orang yang dicangkokkan yang bisa kita sering dengar dari Pak Sunaria, orang Gentile ya, orang-orang yang percaya. Kita buka di Lukas 2 ayat 18, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Jadi di daerah itu, Lukas ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak, dan pada waktu malam selanjutnya, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar melalui mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 9, lalu kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku bertanya kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Stop. Jadi malaikat katakan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, saudara. Berarti itu berlaku untuk saudara dan saya. Amin. Jadi kelahiran Yesus itu membawa kesukaan yang besar, saudara. Sebenarnya sih kesukaan besar apa, saudara? Adalah keselamatan itu, saudara. Ya, kesukaan besar. Karena Tuhan melihat tidak mungkin ada keselamatan tanpa melalui Tuhan Yesus. Untuk itu dia kirim. Nah ini ceritanya ke belakang itu panjang, saudara. Yang penting kita menangkap pertama adalah Tuhan sudah datang untuk memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk saudara dan saya. Amin. Kita menangkap dulu itu sehingga ada sukacita, saudara, kesukaan. Jadi saya ingin sampaikan hari ini bahwa ada 3 hal. Pertama ya tentang kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini. Kemudian kedua itu tentang bagaimana keadaan dunia ini akhir-akhir ini, saudara. Keadaan dunia akhir-akhir ini.
Kemudian di bulan Desember ini, tahun depan, waktu kan berjalan. Kita bersuka cita saudara ya, setahun lewat ya. Jadi kita akan lihat tentang keadaan dunia di akhir zaman yang terakhir, dan yang berikutnya adalah kita mesti menjadi apa yang kita melakukan di tahun depan sesuai dengan visi dari tuntunan dari Gembala Sidang kita saudara. Setiap tahun bertambah, kita rayakan Natal gitu ya, setahun itu memberi sukacita saudara. Misalnya anak-anak ya, anak-anak itu dia lahir, kemudian kalau setahun itu biasanya sih apa? Sudah mulai jalan gitu ya, Devi sudah bisa mulai lari. Itu memberikan sukacita tersendiri saudara bagi orang tua ya. Dia sudah bisa ngomong, dia sudah bisa respon. Nah, begitu juga orang yang anaknya, oh tahun depan saya mau masuk kuliah. Wah, duka besar saudara ya. Anak-anak yang dulu di SMA itu mungkin jam sekolahnya jam 8 atau jam 7 sampai jam 2. Tapi setelah kuliah mereka agak bebas. Jadi ada kesukaan saudara, berjalannya waktu. Begitu juga yang habis, misalnya dia kuliah terakhir ya di tahun ini, dia tahun depan sudah jadi sarjana. Waduh, tahun depan saya sudah wisuda, saya bisa kerja, saya bisa lepas dari rutinitas, lebih enak gitu saudara. Ya, begitu juga, maaf saudara mungkin yang kita pensiun, wah tahun depan pensiun saudara. Bisa menikmati gaji pensiun saudara. Jadi setiap hari itu, setiap tahun itu, waktu itu memberikan sukacita tersendiri saudara. Ya, dari kecil saya itu berdoa, Tuhan setelah kecil saya bersekolah sampai kuliah itu kira umur 24, 25, setelah itu bekerja 25 tahun, setelah itu usaha sendiri dan seterusnya saudara. Itu adalah sukacita yang besar saudara. Tapi Alkitab katakan dunia tidak semakin baik saudara. Terus gimana? Tuhan Yesus datang pertama kali sebagai bayi yang lahir di tempat yang sederhana ya. Di palungan saudara. Tapi tahukah saudara, saya yakin saudara tahu bahwa dia datang kedua kali sebagai apa? Dia datang kedua kali sebagai raja saudara. Makanya ada kingdom of God. Kalau ada kerajaan berarti ada rajanya saudara. Yang kedua kali saudara ada sukacita, dia datang sebagai raja saudara. Dia akan datang sebagai raja untuk memerintah di bumi ini. Saya dan saudara adalah anak-anak raja. Ya. Anak-anak yang berhak menerima janji-janji Allah seperti yang saya pernah sampaikan khotbah beberapa bulan lalu. Nah, kita Tuhan datang sebagai raja, Tuhan datang sebagai hakim saudara. Dia akan menghakimi orang fasik saudara. Alkitab katakan kita dan dia akan datang menjemput keadaan permainan dan kita akan memerintah bersama dengan dia saudara. Untuk itu saya masuk ke keadaan, saya ingin menggambarkan kondisi di akhir zaman ini. Ini adalah, coba slide kedua. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di khotbah di Matius 24 saudara ya. Jadi ini saya tuh berdoa, Tuhan saya mau sampaikan apa untuk jemaatmu di Pondok Aren Tuhan. Sudah banyak bahannya gitu ya. Tapi Tuhan sampaikan tentang khotbah di bukit ini saudara. Terus saya buka Alkitab, oh iya Matius 24. Jadi khotbah tentang akhir zaman saudara. Sorry, balik ke slide minta fotonya, foto kedua. Jadi di Matius 24 ini khotbah tentang Tuhan Yesus pada saat ayat-ayat 24, 25, 26 itu sudah masuk kabar penderitaan. Sudah mulai isu, Yesus akan ditangkap dan sebagainya. Nah itu pada saat di ayat 24 itu khotbah itu ada 5 hal pokok saudara. Ingin saya sampaikan dengan cepat aja. Saudaraku pada kalau kita lihat di sini ya. Kalau yang sudah pernah ke Israel, di sini ada Bukit Zaitun. Kemudian di sini adalah Bait Allah, Rock of Dome of the Rock, dan di sini ada sekitar Bukit Golgota. Jadi dia lihat dari Bukit Zaitun, Bait Allah dan Bukit Golgota. Tapi ingin saya sampaikan
Kira fotonya berikutnya, fotonya tuh yang jadi Tuhan yang duduk itu, Tuhan duduk di Bukit Zaitun, dia kumpulin semua murid-muridnya. Dia sampaikan 5 hal ini di Bukit situ. Jadi kita bisa bayangkan ya, Yesus dan muridnya duduk di sini menghadap ke Bait Allah. Di ayat pertama, bayangkan ya, ayat pertama, jadi intermezzo aja. Sorry, saya mau jelasin dikit. Jadi balik lagi foto tadi. Ini Bukit Zaitun, di sini adalah Golden Gate, yang pintu ini masih terbuka, ada 2 pintu. Pada saat Tuhan datang, pintu itu akan terbuka untuk masuk Bukit Suci. Nah, orang-orang sana di depannya itu dia taruh kuburan-kuburan. Di makam situ mahal benar kalau dikubur di situ. Dengan harapan kalau Tuhan datang, dia akan pertama bangkit dulu. Kan dia percaya kan, pasti datang dia dulu akan pernah dibangkitkan. Jadi dia banyak yang minta dikubur di situ, saudara. Oke, dari gambar ini saudara, Tuhan Yesus itu ngumpul semua murid-muridnya, dia jelaskan. Penjelasannya itu melalui banyak perumpamaan, saudara. Pertama, ya ayatnya firman Tuhan. Saudara, ini ayatnya kita hanya bersekitar di sini aja ayatnya ya. Ayat pertama itu sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan Bait Allah, ditunjukkan bangunan Bait Allah itu ya. Ayat kedua, iya, Tuhan berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua itu akan diruntuhkan. Ingat ya saudara ya, semua akan diruntuhkan. Jadi anak-anaknya, anak murid itu berpikir, kok bisa Bait Allah diruntuhkan itu? Padahal Tuhan Yesus kan kita sudah mengerti ya, diruntuhkan dalam Bait Allah itu siapa? Dirinya. Dan diruntuhkan dalam 3 hari dan dibangun kembali ya. Berarti kan dia 3 hari masuk dalam kubur, kemudian dia akan bangkit hari yang ketiga. Nah itulah, ini Tuhan Yesus memberi kiasan saudara. Tapi banyak yang gak ngerti. Mungkin kalau kita pun jadi murid saat itu, kita juga mungkin gak ngerti. Apa Tuhan, kok bisa bangun itu runtuh, semuanya akan diruntuhkan. Tapi Alkitab katakan adalah, yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dirinya 3 hari. Oke. Itu poin pertama. Itulah permulaan pemerintahan. Kemudian kalau Alkitab, kalau saudara bawa Alkitab, kalau enggak ya udah. Ada 5 bagian. Pertama di ayat permulaan pemerintahan, kedua tentang sisaan. Ya ini benar. Jadi di ayat 24 itu ayat 1 sampai 51 ada 5 bagian saudara. Yang pertama tentang permulaan penderitaan, 1 perikop. Kemudian kedua siksaan yang berat dan Mesias palsu, yang kedua itu. Yang ketiga kedatangan umat manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yang keempat nasihat supaya berjaga-jaga. Yang kelima perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini 5 hal yang Tuhan waktu tadi di Bukit Zaitun, Tuhan sampaikan ke murid-muridnya ada 5 hal penting ini, saudara. Ya, saya masuk satu persatu. Saya ambil yang penting-pentingnya, artinya yang Tuhan tuntun ya. Pertama permulaan penderitaan itu Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya lompat ke ayat 14 saja. Pertama, ayat 14 mengatakan, jadi subnya tadi ya, mulai pemerintahan, dan 14 ini adalah pertama, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah apa? Tiba kesudahannya. Jadi Alkitab katakan ini, Injil ini harus diberitakan ke seluruh bangsa saudara. Setelah itu tiba kesudahannya. Itu poin pertama yang saya kutip dari permulaan pemberitaan. Jadi semua itu terjadi ya. Di ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Bait Zaitun,
Datanglah murid-muridnya berkata kepadanya untuk bercakap sendirian dengan dia. Katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan seterusnya. Di ayat 14 dikatakan ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi harus ada penginjilan. Di gereja kita GB mengatakan penginjilan yang terakhir dan yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Luar biasa, saudara. Yang kedua, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias yang palsu. Jadi perikop kedua itu tentang siksaan yang berat dan Mesias-Mesias yang palsu, saudara. Ini akan terjadi di akhir-akhir ini, saudara. Di akhir zaman ini. Dan itu memang terjadi, saudara. Enggak bohong. Dan ini akan terjadi. Saya sampaikan ayatnya ada di ayat 21. Matius 24 ayat 21, saudara. Sebab pada masa itu, ini kan Tuhan Yesus kan waktu dia masih 2000 tahun hidup ya. Dia katakan pada masa itu, berarti kira-kira itu waktunya sekarang ini. Akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi, saudara. Itu akan saat ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, saudara. Karena ada doa-doa, waktunya itu artinya kesengsaraan itu dipersingkat, saudara. Kalau nggak ada doa-doa, sengsara itu mungkin diperpanjang, saudara. Artinya kalau terus kayak contoh, misalnya COVID gitu ya. Kalau COVID nggak ada berhenti, itu begitu banyak orang meninggal. Mungkin bisa meninggal semuanya. Tapi Tuhan mempersingkat semuanya masalah-masalah itu sehingga masih ada orang diselamatkan. Karena masih ada doa-doa yang dinaikkan dari anak orang-orang percaya, saudara. Itu dalam saudara dan saya. Saya semalam cari ayatnya apa sih maksudnya ini. Yang Tuhan berikan seperti itu. Saya baca di buku Alkitab penjelasan tentang Alkitab ya. Itu mengatakan seperti itu. Waktunya dipersingkat, saudara. Kalau nggak dipersingkat, semuanya manusia akan binasa, saudara. Itu yang terjadi. Yang ketiga, saudara. Apa yang Tuhan sampaikan pas saat khotbah di Bukit Zaitun. Yang ketiga itu tentang kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 29. Dari ayat 32. Jadi sebenarnya saudara, kalau ada saudaraku ada waktu bisa baca lebih detail di Matius 24 ya. Itu udah 1 sampai 51 itu tentang itu. Ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, yang penting nomor ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, saudara. Saya ingin mengingatkan saudara, satu angkatan itu berapa tahun? Satu angkatan itu kira-kira 70 sampai 80 tahun, saudara. Kita katakan ya. Kalau dia sehat bisa sampai 90 tahun. Satu angkatan. Bangsa Yahudi, dia merdeka 14 Mei tahun 48. Kalau satu angkatan 80-90 tahun, itulah tahun-tahun sekarang ini, saudara. Tahun gereja kita meminta kita fokus di tahun berapa? 2033. Itu akan diprediksi firman Tuhan sudah sampai ke seluruh dunia. Diprediksi. Tahun 2033. Karena itu persyaratan. Injil akan sampai ke bumi, seluruh dunia. Dan semuanya akan tiba kesudahannya. Bukan berarti tanggal segitu saudara, enggak saudara. Ini kita berbicara apa yang tuntunan gereja kita, gembala sidang kita sampaikan untuk kita terus berjaga-jaga. Dari tahun ke tahun itu kita terus berjaga-jaga. Ya. Jadi
Alkitab tentang pengkhotbah saudara ya. Pengkhotbah itu sangat luar biasa saudara. Siapa yang suka baca sih? Dia bilang di muka bumi ini semua itu ada waktunya saudara ya. Ada waktunya kita menangis, ketawa, terus kita lahir, meninggal, semua itu ada waktunya saudara. Ada masanya saudara. Itu di pengkhotbah itu luar biasa saudara. Bapak nanti bisa sering baca pengkhotbah. Berikutnya saya sampaikan khotbah yang perikopnya yang keempat yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Bukit Zaitun itu. Nasihat untuk kita terus berjaga-jaga. Di ayat 37 yang keempat ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Matius 24 ayat 37 sampai 44. 37 tertulis, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudaraku, kita sering dengar ayat ini ya. Jadi waktu Nuh membangun perahu kan di mana? Anda sekolah minggu di gunung saudara. Bukan di laut. Kan aneh. Tapi dia setia menjalankan itu. Kita juga, kita katakan kawin mengawinkan, kita kerja seperti biasa gitu. Tapi kedatangan Tuhan itu nggak ada yang tahu saudara. Di ayat 42 saudara. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang saudara. Jadi kita semakin hari saudara kita banyak berjaga-jaga, banyak berdoa ya. Sebentar saya sampaikan apa-apa yang Gembala Sidang sampaikan. Ini yang saya mengambil khotbah Tuhan Yesus sebelum dia memasuki masa penderitaan itu. Ini ada khotbah di situ. Oke, ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu Tuhanmu datang. Kemudian yang khotbah yang ke-5, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini 5 bagian yang Tuhan Yesus sampaikan sambil ayat 46 ya, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba jahat. Sambil 46 ayat 46. Nah, berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya datang. Ini saudara ya. Ini yang kalau kita bekerja, kalau misalnya atasan kita nggak ada di tempat, kita kadang-kadang wah atasan nggak ada, jam 11:30 sudah pulang aja, pulang makan, jam 2 baru masuk kantor lagi. Begitu juga saudara, pulang kerja ya bosnya nggak ada, keluar kota, saya pulang jam 4 sore aja, jam 3 sore aja. Nah coba bayangkan kalau bosnya tiba-tiba datang, karyawannya nggak ada, kenapa saudara? Keluarkan bisa kena SP saudara. Tapi kamu bayangkan kalau karyawannya kerja terus bosnya datang, bosnya melihat, waduh karyawan saya bagus-bagus benar, anak saya rajin-rajin benar. Kira-kira saudara hatinya kita juga yang kerja itu karyawan itu, aduh Tuhan datang, dia lagi dalam Tuhan, dalam sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan datang itu kan ada sukacita yang besar saudara. Amin. Jadi saudara nggak tegang saudara ya. Kita menikmati sukacita damai Natal ini. Kita boleh melihat kalau kita setia saudara. Kita boleh lihat banyak sekali yang kita dapatkan. Hidupan kita tidak tertekan. Oh iya Pak, saya masih banyak masalah, masih banyak utang, masih banyak saya perlu bayar, masih yang mungkin masih banyak saya masih sakit. Tapi kita percaya saudara, kita percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah membayar. Buka mata, waduh utang masih ada. Saya percaya, kita percaya lagi, Tuhan sudah membayar lunas saudara. Kita kadang-kadang melihat masalah-masalah kita mungkin kayak lampu-lampu Natal gitu ya. Masalah besar, tapi kita lihat masalah kecil. Kita percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kayak dunia kita ini kita besar saudara. Ternyata di galaksi itu dunia kita cuma segini. Ada lagi planet-planet yang jauh lebih besar saudara. Kita juga khawatir nggak menyelesaikan masalah saudara. Enggak. Pas khawatir juga enggak itu utangnya. Yang kita mau bertindak saudara. Ya jangan utang terus enggak juga. Dikasih utang pinjol ambil, dikasih utang KTA ambil, enggak juga saudara ya. Tuhan kita berdoa di pengkhotbah, kita minta hati yang hari-hari yang kita lakukan, Tuhan berikan kita hati yang bijaksana saudara. Ya anak-anak, ya kan Tuhan saya baik, saya nggak usah belajar. Ya enggak juga, saudara mesti belajar. Enggak belajar naik kelas walaupun kamu anak Tuhan.
oh saya walaupun saya tidur Tuhan memberkati saya, tetap kita bekerja saudara. Bukan kita mengambil firman Tuhan, jangan ngambil yang sepotong-sepotong, mesti secara komprehensif, secara lengkap saudara. Kalau kita mau jadi karyawan, baik ya kita bekerja sesuai dengan firman Tuhan, kita mesti setia dan taat. Kalau kita perusahaan mesti bayar pajak, ya bayar pajak saudara. Amin. Kita lakukan semuanya itu, saya percaya 2024 kita akan semakin baik saudara. Oke, yang ketiga, 10 menit lagi saudara. Yang ketiga saya ingin sampaikan beberapa hal yang dari pesan dari Gembala Sidang kita untuk memasuki tahun 2024 ya. Pertama, kita harus lebih sering masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Di Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Alkitab katakan, kalau kita sering-sering dalam hadirat Tuhan, saudara, Alkitab katakan apa? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau semakin kita sering masuk dalam hadirat Tuhan, sekarang topik trending di gereja kita adalah sembahyang. Sembahyang ya, tadi dalam pastor message sudah ada sembahyang. Jadi kita banyak berdoa saudara. Kalau kita sering masuk dalam hadirat Tuhan, Alkitab katakan apa? Ada sukacita, ada nikmat senantiasa saudara. Siapa sih yang tidak punya masalah? Pasti semuanya masalah. Untuk itu kita butuh Tuhan. Jadi kita ke gereja itu, wah saya mau ke gereja supaya masalah saya dijawab. Sebenarnya bukan itu saudara. Kita ke gereja itu, kita sudah ditolong Tuhan. Kita ke gereja karena kita sudah diberikan semuanya. Sebagai kerinduan kita untuk bertemu dengan saudara kita seiman, untuk saling membangun dalam ibadah. Itu tujuan kita ke gereja, untuk mendapatkan sukacita, membagikan sukacita Tuhan terima, itu ke gereja. Jadi bukan kita kayak berusaha supaya masuk surga. Enggak, Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan semua itu. Tapi kita mesti mengerjakan dengan takut dan gentar dan penuh sukacita saudara. Jadi kita ke sini, saya percaya kita sudah diberi sukacita itu, saudara. Amin. Jadi jangan setiap kali ke gereja buka pepaya, waduh minggu gereja lagi. Itu jadi beban, saudara. Coba kita ganti, saudara. 2024 kita mau semakin baik, saudara. Amin. Kita ibadah jam 10 ya. Kita mungkin setengah 10 sudah di gereja. Setelah Bapak sudah banyak yang gitu ya. Setengah jam 9 sudah di gereja itu. Jadi memang kita beda saudara. Kalau kita punya kerinduan ya. Contohnya gini. Kita kalau mau nonton ke bioskop biasanya itu setengah jam sebelumnya sudah di depan bioskop antri ya. Itu kalau nggak antri pasti nggak dapat tiket. Tadi malam juga ada, kalau nggak salah ada ibadah Natal di GBK ya, Tiberias ya. Itu macetnya luar biasa di mana-mana saudara. Padahal itu baru jam-jam 5 ya, jam-jam setengah 5. Padahal jam 6 acaranya. Jadi kalau kita punya kerinduan itu, semua itu tidak jadi beban. Tapi kalau kita, waduh hari Minggu saya mesti melayani, hari Minggu saya mesti ke gereja, saya mesti naik angkot, panas-panasan. Tapi kalau kita punya kerinduan, kita memang ingin merasakan hadirat Tuhan, enak aja tuh. Makan bakso juga oke, makan bakmi juga oke, makan ketoprak juga oke gitu loh. Jadi tidak dibatasi saudara. Untuk itu saudara 2024, mari saudara semuanya kita menikmati hadirat Tuhan. Lebih banyak berdoa. Jadi kalau saya sekarang sih terus terang saudara, saya baca Alkitab 5 sampai 7 sampai 10 ayat per hari. Ya kita dalam diri kita mau semakin hari semakin lebih lagi saudara ya. Saya percaya bukan baca Alkitab. Ya kadang-kadang sih merasa jenuh juga gitu ya. Tapi kalau kita semakin masuk dalam Tuhan, saya rasa nggak ada kejenuhan, nggak ada kecapean saudara. Kita seperti burung raja wali yang terbang terus di atas saudara. Masalah boleh ada, boleh nggak masalah. Tapi Tuhan memberikan kekuatannya lebih besar daripada masalah kita punya, saudara. Untuk itu kita diberikan hikmat. Sukacita dalam hati kita, itu yang paling penting, saudara. Itu pesan dari gembala kita. Yang kedua, memberitakan kabar baik, menjadi murid Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu mengatakan kalau kita menjadi murid, kita hidup harus sama dengan Kristus hidup yang sering Bapak Ruhun sampaikan. Ya. Kalau kita menjadi murid,
kita harus, oh iya nih, ayat 1, ayat 2, 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini pesan gembala kita untuk di Natal tahun ini. Kita hidup wajib sama seperti Kristus hidup itu. Ya, Kristus hidup itu membawa apa saudara? Membawa damai saudara. Yang ketiga saudara, memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Di Filipi 2 ayat 5-8. Tolong ayatnya. Saudaraku, dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya ingin sampaikan begini. Pengertiannya gimana? Kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya bekerja, saya diberkati, bukan untuk saya. Saya diberkati, saya membagikan berkat supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberi grace, talenta, menyanyi, menjadi worship leaders. Apa yang dilakukan itu bukan wah hebat grace ya, pintar nyanyi, cantik. Bukan saudara, grace melalui Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan di gereja pun, di rumah pun, bahkan kalau kita menjadi office boy atau kita menjadi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara, itu yang paling penting. Saya pun begitu, saya khotbah, wah, saya bukan orang yang jago bicara, saudara, enggak, saya hanya mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan pada saya. Dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak perlu, wah, khotbahnya bagus, enggak perlu, saudara. Yang penting, saudara menangkap firman Tuhan. Saudara dikuatkan, saudara pulang penuh kemenangan, saudara. Amin saudaraku, saudara pulang dengan damai sejahtera, sukacita itu penting. Jangan baru sampai di rumah, baru pulang gereja, sampai di rumah marah-marah ke istrinya. Makan apa saya mah? Kok rumah kotor? Kok rumah gini? Jadi kita pulang gereja membawa damai saudara. Amin, membawa sukacita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan semuanya itu. Bagaimana dunia bisa melihat kalau dikit-dikit kesenggol sedikit, mobilnya keserempet sedikit, ngamuk-ngamuk saudara. Di Jakarta kan sering ya, mobil kita keserempet, lampu merah di jalan, wah tabrak lecet gitu ya. Kita turun, mata lu taruh di mana? Saya kan sudah begini, saya sudah berhenti, kamu nabrak aja gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata si sopir itu nabrak karena apa? Dia kurang tidur saudara. Dia lembur, jam 3 subuh sudah jalan truknya. Jam 5, tidur hanya 2 jam, masih ngantuk saudara dia. Terus kita bilang, saya nggak mau tahu, mobil saya kan mobil baru, ganti pokoknya, nggak mau tahu. Padahal boro-boro ganti, gajinya aja hari ini belum tentu bisa makan dia atau apa gitu ya. Padahal kalau kita memiliki Kristus, kan ada asuransinya, amin. Mobil kita masih sebagai masih ada asuransi. Ya udahlah, kita mau membawa damai, ya udah, kita berdoa aja. Tuhan pasti berikan untuk bayar asuransinya, preminya, amin. Ya gampang-gampang susah saudara. Kalau kita juga lagi bokek ya susah juga gitu ya. Tapi enggak saudara. Saya percaya kalau kita lakukan kebenaran, Tuhan pasti berkati saudara. Kalau saudara saya pernah sama Cynthia ke Butan ya. Butan itu di dekat Nepal situ. Di Butan itu, kotanya itu enggak ada lampu merah saudara. Kotanya enggak ada lampu merah. Jadi bayangkan kotanya mungkin kurang lebih mungkin kayak Bintaro aja gitu ya. Enggak ada lampu merahnya saudara. Terus orang kalau dan anjing itu di tengah jalan tidur saudara. Jadi semuanya itu jalanan itu orang bergerak serba lambat saudara. Jadi kalau lampu merah mereka saling udah bapak jalan dulu aja. Bapak jalan, dia susah jalan, enggak ada mau jalan duluan. Kalau Indonesia kan semuanya mau duluan gitu. Sana enggak, kebalikan. Siapa yang buru-buru ya silakan aja. Terus kalau mereka sampai tabrakan, mereka bilang apa? Ya udah, kita sama-sama ke asuransi aja. Gimana dulu saya mau marah sama kamu? Dia tinggal di sebelah rumah. Gimana caranya gitu kan? Akhirnya semuanya ya udah damai. Enggak ada lampu merah, enggak ada juga macet herannya saudara. Jajahnya Inggris saudara ya, Butan. 90% agama Hindu saudara di sana. Buddha ya. Tapi kalau dunia itu menghitung GNP ya, kalau dia itu
ukurannya adalah happiness, kebahagiaan. Jadi nggak perlu uang, yang penting bahagia. Tapi itu yang mereka ajarkan gitu. Tapi bagus itu nggak ada macet tuh. Anjing dia bisa tinggal di jalan, nggak ada yang tabrak. Coba kalau di Jakarta habis tuh, langsung. Ya, jadi itulah ukurannya. Terus yang terakhir saudara, yang kelima, menjadi orang yang berkenan. Ini yang paling penting saudara, menjadi orang berkenan. Jadi hidupan saya, saudara dan saya, kita mesti hidupnya berkenan. Itu aja sih intinya, kuncinya khotbah hari ini saudara. Ini yang kelima ini. Kita buka di Yesaya 48 ayat 18. Tepat saudara ya, jam 12.30 selesai. Ini yang penting saudara, musik tahun 2024 saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Semangat dong. Tuhan itu baik bagi kita saudara. Ya. Dunia, diprediksi ekonomi dunia tahun depan tidak baik-baik saja. Dunia itu ya, tidak baik-baik saja. Dan memang kenyataannya seperti itu. Saya sih bukan menjelekkan apa. Di bagian Eropa, ekonomi begitu terpuruk. Di bagian Amerika, ekonomi terpuruk. Kita puji Tuhan di Asia, ya terutama Indonesia itu, ekonominya lumayan membaik. Tapi kita nggak tahu tahun depan ada pemilu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita sudah katakan semakin hari tidak semakin baik. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan, tahun depan akan semakin baik. Karena apa? Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mesti pegang. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dia tidak mencatat bahwa masalahmu akan selesai, hutangmu lunas selesai. Enggak saudara. Dia bilang, kalau kita perhatikan perintah-perintah Tuhan, kita mau taat dan setia, damai sejahteramu akan ada saudara. Banyak saudara lihat di internet ya, orang duitnya banyak, artis cantik, duitnya berlimpah-limpah, bunuh diri saudara. Terus kurangnya apa saudara? Ini saudara, dia tidak punya Yesus. Dia tidak punya damai sejahtera. Saya percaya mereka tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kalau dia percaya gitu, dia nggak mungkin bisa lakukan seperti itu. Ayat ke-14, coba ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak-cucumu seperti kersik, banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditidakkan di hadapanku. Ini yang penting saudara. Jadi semangat saudara, semangat. Tahun 2024 saya percaya kita semakin baik. Gereja kita akan bertumbuh. Terlebih saudara, saya punya kerinduan saudara dan saya imannya bertumbuh saudara. Kita semakin dewasa, ya mungkin ada perbedaan, ketersinggungan itu kita mungkin hilangkan saudara. Karena kita punya tujuan yang sama-sama. Kita memahami bahwa dunia memang terus gitu. Dunia tidak semakin baik saudara. Tapi kita percaya ekonomi kita, kehidupan kita akan semakin baik. Dan apa yang kita lakukan saudara, apa yang kita kerjakan, bukan lagi untuk kepentingan kita. Kita percaya, kita serahkan sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, percaya, apa yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Alkitab katakan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita berbohong atau tidak sesuai firman Tuhan, apa kita menyenangkan hati Tuhan? Apa kita mau seperti itu? Kita sudah diselamatkan, tapi kehidupan kita gitu-gitu aja. Kita sudah berikan, Tuhan janji sudah berikan kekuatan, dan kita nggak ambil itu. Tuhan bilang, kamu renungkan firman Tuhan, kita nggak renungkan firman Tuhan. Kira-kira akan bertambah kasih karunia Tuhan? Enggak, saudara. Tapi kita mau jalankan itu. Pagi-pagi kita bangun. Kita berdoa minta tuntunan sepanjang hari. Siang-siang kita berdoa. Malam juga sebelum kita tidur, kita berdoa mengucap syukur supaya Tuhan lakukan ini. Di rumah kita juga, anak-anak kita doakan mereka. Saya percaya saudara, sukacita itu ada saudara. Damai sejahtera itu ada. Kalau itu enggak ada, mari saudara dan saya untuk kita periksa. Apa kita hidupnya itu sudah berkenan enggak di hadapan Tuhan? Itu bahaya. Kalau dia datang kita lagi enggak berkenan gimana? Kan bahaya banget. Tadi kita katakan Tuhan itu enggak ada yang tahu saudara. Saya penutup saudara, saya ya minggu lalu ya, saya ke
ya minggu lalu saya ke teman saya, ada anaknya menikah saudara, di Cikarang. Kita ketemu teman-teman SMA gitu yang ngobrol-ngobrol saudara. Usianya 50 tahun, 50-an kayak saya juga gitu ya. Besoknya meninggal saudara. Padahal mereka itu kita makan sama-sama, ngobrol sama-sama gak ada apa-apa. Besok sore jam berapa? Jam 5, jam 4 gitu ya. Meninggal jantung saudara. Jadi badannya bagus, sehat gitu, tapi gak ada yang tahu saudara. Tapi satu hal, waktu-waktu itu selalu kita berdoa, kita berikan hikmat, kita juga menjaga tubuh kita juga mesti makan yang baik, minum hidupnya juga ya, kita sering berdoa, kita juga menjaga baik Allah kita ini, menjaga istirahat yang cukup dan sebagainya gitu loh, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin saudara. Tidak perlu kita kaya buat memuliakan Tuhan, gak perlu. Apapun yang keadaan kita sehari ini itu cukup saudara. Cukup saudara. Banyak teman saya sering ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol. Justru saya pusing ini, Ustaz. Iya kenapa Pak? Utang saya ada 50-60 miliar gitu saudara. Padahal pemasukan dia juga lebih. Bisa 100 miliar juga. Jadi sih bukan problem gue. Ada juga, Pak saya pusing Pak, saya ada utang 300 ribu. Pusing juga gitu loh. Padahal dia juga mungkin bisa menghasilkan 1 juta. Jadi bukan masalah utang atau masalahnya itu Pak. Tapi bagaimana masalahnya kita melihat problem kehidupan kita tuh ada nggak Tuhan Yesus dalam situ. Walaupun badainya pun nggak masalah, badai ada. Tapi yang penting Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Itu yang paling penting. Yang dia kembangkan itu adalah masalahnya dia yang digode-godein gitu loh. Padahal bukannya itu yang kita penting. Yang penting adalah Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Itu yang penting. Sehingga itulah memberikan kita damai sejahtera. Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai, membawa sukacita. Jadi bukan hanya kita setiap tahun, wah Natal ada kue, ada baju baru, ada ya kalau di Manado ya B2 paling sengsara itu, siap-siap tuh B2, habis tuh. Ya tapi intinya mari saudara, Natal Tuhan datang itu supaya kita memberikan kita semangat yang baru gitu ya. Ada sukacita yang besar saudara. Lutut-lutut yang lemah dikuatkan saudara. Ya, saya percaya berkat-berkat juga kan tercurah bagi kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami siang hari ini Bapak. Kami percaya semuanya hal yang tidak baik sudah kami tinggalkan dalam 2023 dan kami percaya Engkau sudah tinggalkan hal yang baik di 2024 Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, hidupan kami Tuhan boleh dipakai Tuhan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami hanya ingin memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak di tempat ini semua diberkati, pekerjaan mereka diberkati, sekolah mereka diberkati, keluar masuknya aja diberkati. Kau berikan kekuatan kesehatan berlimpah-limpah Tuhan Yesus, keberhasilannya lebih lagi Tuhan 2024. Dan biarlah Tuhan pendoaran boleh menuai jiwa yang besar, mengambil bagian daripada Pentakosta ketiga ini Tuhan, untuk menggenapi amanat agung-Mu boleh terjadi di muka bumi ini. Sehingga jemaat-Mu di Pondok Aren kami semua boleh mengambil bagian itu Tuhan. Dan saat Kamu kedatang kedua kali Tuhan, Kau temukan anak-anak yang setia, hamba-hamba yang setia, yang terus berharap mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan inisiatif-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja lebih lagi melalui Roh Kudus, membangunkan kami semua Tuhan. Sehingga benar-benar firman Tuhan akan menjadi firman yang nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mau menyembah Engkau terus Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Kita bangkit berdiri, saudara. Sang Raja, Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa penyembahan kami. Sudah kami menaikkan dalam satu nama Yesus Tuhan, Raja kami. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan memberkati. Kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ada berapa hal tadi ada berapa? Ada 5. Ya. Apa yang pertama? Itu kan? Apa yang pertama tadi? Yang pertama apa tadi? Dalam khotbah akhir zaman tadi apa yang pertama? Kan ada 5 kan intinya. Yang pertama apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan, bukan di dalam di Matius 24 tadi. Apa dikatakan? Bait Allah. Kita belum selesai, sudah masih 2 jam lagi baru kita selesai. Saya harapkan saudara ya, kita boleh menangkap, menarik sebanyak mungkin apa yang firman yang disampaikan, yang dibagikan. Karena inilah kehidupan kita. Amin. Firman itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Ada 5 hal saudara. Nah yang pertama dikatakan bait Allah yang diruntuhkan. Jadi sebelum saudara pikir 4 berikutnya, kenapa di bait Allah ditaruh yang pertama? Alkitab tidak pernah salah untuk menyusunnya saudara. Untuk kita harapkan saudara pastikan di dalam kehidupan kita sudah mengerti Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Inilah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani 4 sisanya. Amin. Dan yang katakan begini saudara, ya kita selesai jam 1:30 saudara. Tuhan Yesus datang, siapa yang percaya bahwa Yesus sudah menghapus dosa kita? Yesus datang menebus dosa kita. Amin. Begini saudara, kalau saudara punya utang di bank, ya saya kemarin, ya nggak usah cerita. Kalau saudara punya utang di bank, terus ada orang seseorang yang lunasin. Saudara, ya saya masih punya rumah satu yang cicil, ya tiap bulan kita bayar cicilan. Ya. Tapi seorang datang, Pak nggak usah dicicil Pak, saya bayarin, Pak lunas. Mental kamu, akibatnya apa saudara? Kalau sebelumnya saya dibayarkan, setiap bulan saya pikirin, saya mesti sisakan, mesti atur-atur, ini mesti cicil ini, mesti bayar ini. Tetapi kalau sudah lunas, saudara masih pikirin nggak? Nggak usah lagi. Saudara sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, ditebus. Untuk itu, saya percaya, ya, seperti Yesus cerita di hutan, karena saudara sudah dewasa. Nggak perlu kalau ada mobil kencang kamu pasang dirimu di jalan, pasti kamu celaka. Tetapi orang yang mengerti keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita tahu apa yang namanya kebaikan Tuhan. Amin. Kita mesti mengerti saudara, apa namanya berjaga-jaga. Ya, amin. Tidak perlu 8 infus dulu masuk berjaga-jaga. Kita mesti mengerti, karena semuanya Tuhan sudah berikan. Amin.
Dikatakan semua yang tidak ada pun yang berdiri, satu batu pun tidak ada. Kenapa? Karena Yesus betul-betul tiarap bagi saudara dan saya, dihancurkan supaya saudara, hidup saudara sempurna hari-hari ini. Amin. Sehingga kita boleh melakukan 4 hal ini. Amin. Amin. Tapi kalau kamu tidak terima yang pertama ini, terus kamu mengharapkan sesuatu, sama dengan dirimu kamu pasang di tengah-tengah jalan yang dihantam, yang siap dihantam dengan kuasa kegelapan. Tapi untuk itu saya katakan, ya mari kita mesti menyadari di depan kita, ya, bahwa bangunan yang itu tubuh Kristus tidak ada satupun, ya, yang batunya bertahan. Semuanya roboh. Supaya apa? Supaya tubuh kita sempurna di hadapan Tuhan. Supaya hidupan kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Jangan mempunyai mental punya cicilan. Kalau kau punya mental punya cicilan, kamu tidak bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan sudah selesai. Amin. Saya percaya. Jadi mau gaji berapapun, saya percaya Tuhan mampu mencukupkan lebih daripada apa yang kita miliki. Amin. Amin. Jadi untuk itu saya rindu kita menyadari sepenuhnya. Amin. Jangan punya mental cicilan. Amin. Karena Tuhan sudah lunas, sudah bayar lunas. Kecuali kamu bilang ya Tuhan gak bayar lunas. Ya, saya mesti, no. Keselamatan kita hanya satu, dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Lagi 2 jam lagi. Enggak saudara. Amin. Untuk kita saudara, ya tugas kita hari-hari ini, mari saudara. Ya, janganlah kalau kita cerita akhir zaman mulai takut-takut. Enggak usah takut, semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Selama saudara ada di dalam anugerahnya Tuhan, kasihnya Tuhan, saya percaya bukan lagi menjadi ketakutan kedatangan Tuhan Yesus, menjadi sukacita. Karena sesaat saudara kita akan sangkakala berbunyi, itu menjadi bukan ketakutan tapi sukacita bahwa kita akan ketemu siapa yang mengasihi kita senantiasa hari-hari ini. Amin. Sepanjang hidupan kita. Amin. Amin. Kita mau berdoa saudara, kita mau beri persembahan. Sekali lagi saudara, kita memberi persembahan, kita beri perpuluhan. Saya mau katakan, saya saudara memberi dengan hati yang bersyukur. Amin. Sekali lagi saudara, ya, Tuhan begitu sayang kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi siang ini nih Bapa, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan sudah Kau berikan bagi kami. Kami tidak mau Tuhan Yesus ketinggalan, tapi kami tahu pada saat sangkakala berbunyi Tuhan, kami ada sebagai pelayan-Mu Tuhan, kami ada di ladang-Mu, kami ada dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Sebagai jemaat kami tahu Tuhan, kami ada di dalam posisi yang tepat sebagai anak-Mu yang Kau sayangi. Terima kasih Tuhan yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau bayar dengan harga yang lunas. Tidak ada lagi utang kami Tuhan. Kami layak, kami berkenan di hadapan-Mu. Kami disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memberi penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sampai kartu persembahan sudah dijalankan saudara, sekali lagi saya sampaikan Natal kita saudara tanggal 24 Desember ya, tanggal 24 Desember jam 5 sore. Jam berapa? Jam 5 sore. Tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Jadi saya harapkan saudara kita boleh bersama-sama saudara ya merayakan saudara kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, tema yang disampaikan oleh Pak Niko ya, apa saudara? Kemuliaan bagi Allah, damai di bumi, damai sejahtera di bumi. Amin. Biarlah kemuliaan Tuhan ya bagi Tuhan dan damai sejahtera ada di bumi di dalam, saya tambahkan saudara subtemanya dengan kasih yang tanpa syarat bagi kita semuanya. Amin. Untuk kita semuanya menikmati anugerah Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Amin. Jadi 5 bagian tadi khotbah saudara mengenai akhir zaman. Saudara sebenarnya kalau saudara baca di Matius sebelumnya berapa ayat, Matius 5, Matius 4 saudara, Matius 5 sampai ke 7, Matius 8 itu berbicara mengenai khotbah di bukit, mengenai kebahagiaan. Nah kita lihat semuanya, Tuhan sampaikan kebahagiaan dulu, baru dia keinginan sampai mengenai akhir zaman saudara. Dari akhir zaman dimulai dengan penderitaan, mulai dengan penderitaannya saudara, bahwa dia akan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semuanya. Amin. Yuk kita bersama-sama berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau yang telah mati dan bangkit di hari yang ketiga. Engkau yang mendahului segala sesuatu. Engkau mendahului Tuhan Yesus langkah kehidupan kami. Engkau berjalan di depan setiap Tuhan kehidupan kami. Untuknya itu Tuhan, biarlah kami terus setia dan taat Tuhan mengikuti setiap langkah-Mu Bapa. Karena langkah-Mu adalah langkah kehidupan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mau pulang tempat kami masing-masing Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semua yang kita sayang, yang kita kasihi. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian, pendidikan, sekolah, keluarga kita, kesehatan kita, semuanya ada damai sejahtera Tuhan. Menjauhkan kita semua segala macam mara bahaya, intimidasi, kuasa kegelapan. Menjauhkan kita semua macam bakteri, kuman, virus, COVID-19, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan dari bilur-bilur Tuhan, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam Bapa, dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama yang intim Maestro Kudus menyata kita semuanya disinggidani sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya di saya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.